بسم الله الرحمن الرحيم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keterkaitan Al-Quran dengan sains. Kami mengambil surat Al-Waqiah ayat 51-56. Langsung saja ke pembahasan yang pertama. Saya akan memulai dengan membahas Al-Waqiah ayat 51-53 beserta dengan arti dan tafsirnya. Al-Waqiah ayat 51-53 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma innakum ayyuhad-dallunal mukadzibun la'akiluna min syajarin min zakkum famali'una minhal butun. Yang artinya, kamu sesungguhnya wahai orang yang sesat lagi mendustakan pasti akan memakan pohon zakum, maka akan penuh perutmu dengannya. Tafsir ayat 51-nya, Allah menjelaskan orang yang tidak mempercayai hari kebangkitan terbagi menjadi dua, yaitu orang yang pertama adalah orang yang sesat, yaitu orang yang semasa hidupnya tidak berada di jalan kebenaran sampai akhir hayatnya, yang membuat dia tidak mempercayai adanya hari kebangkitan. Orang yang kedua yaitu orang yang mendustakan hari kebangkitan, itu dia adalah orang yang tidak mempercayai bahwa ketika kita meninggal kita akan dibangkitkan dan akan diminta pertanggungjawabannya. Lalu tafsir ayat 53 tentang pohon zakum. Pohon zakum adalah pohon yang berasal dari neraka, yang dikhususkan untuk makanan bagi para pendosa di neraka, yang rasanya itu seperti kotoran minyak yang sangat mendidih. Mendidihnya itu seperti air yang sangat panas. Jadi ketika nanti di akhirat yaitu di neraka, para pendosa mereka akan diberi makanan, yaitu pohon zakum yang sangat mendidih itu. Lalu tafsir ayat 53-nya, maka akan penuh perut mereka dengannya itu berarti akan penuh perut para pendosa di neraka dengan pohon zakum itu. Jadi mereka memakan itu bukan karena mereka mau, tapi karena mereka harus makan itu, dan mereka akan memenuhi perut mereka. Mereka tidak akan makan 1, 2, atau 3, tapi sampai perut mereka penuh. Jadi mereka akan merasakan perut mereka yang sangat mendidih karena pohon zakum itu. Selanjutnya, keterkaitan sains dengan surah Al-Waqiah ayat 54 sampai dengan 56 beserta tafsirnya menceritakan keadaan penghuni neraka yang tersiksa karena memakan pohon zakum akibat rasa lapar yang sangat hebat, sehingga mereka merasakan rasa haus yang sangat hebat pula. Allah berfirman dalam surat ayat 54 sampai dengan 56. Bismillahirrahmanirrahim. Fasyaribuna alaihi minal hamim fasyaribuna syurbal him hadza nuzuluhum yaumaddin. Yang artinya, setelah itu kamu akan minum air yang sangat panas, maka kamu akan minum seperti unta yang kehausan, dan itu adalah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Ayat tersebut menceritakan rasa haus berat mengenai penduduk neraka akibat memakan pohon zakum, pohon yang tumbuh di neraka, serta buruk rupa dan rasanya. Saking beratnya rasa haus itu, mereka tidak peduli bila yang mereka minum itu adalah air yang sangat panas. Tidak hanya itu, mereka minum air panas itu layaknya unta yang kehausan, seperti terkena penyakit. Mereka minum terus-menerus dan mereka tidak mendapatkan kesegaran dari apa yang mereka minum. Para ulama tafsir menjelaskan pada ayat ke-55 surat Al-Waqiah, fasyaribuna syurbal him, yang maknanya unta yang terus minum tersebut tidak merasakan kepuasan. Ini bukan karena hawa yang tidak
hawa yang panas atau keadaan yang tidak normal, tapi sebab penyakit yang ada dalam diri unta tersebut. Unta tersebut minum sebab tidak hilang rasa hausnya, sampai akhirnya mati. Sama halnya dengan penduduk neraka yang memakan pohon zakum. Mereka minum air yang amat sangat panas layaknya unta tersebut. Mereka minum seperti tidak peduli dengan panasnya, serta tidak merasakan kepuasan. Di sini ada dua hal yang mengagumkan yang tidak tentang hebatnya siksa neraka. Yang pertama, bagaimana penduduk neraka meminum air yang amat sangat panas. Dan yang kedua, mereka tidak berhenti minum dengan sekali teguk atau dua teguk, tapi terus menerus, dan itu adalah siksaan bagi mereka. Makanan berupa pohon zakum dan air yang amat sangat panas merupakan hidangan bagi mereka penduduk di neraka. Ayat 56 surat Al-Waqiah mengibaratkan para penduduk neraka sebagai tamu yang diberi hidangan berupa pohon zakum dan air yang amat sangat panas. Pengibaratan ini merupakan bentuk hinaan terhadap penduduk neraka, bahwa siksa yang mereka terima tidak akan berhenti, dan itu merupakan balasan atas perbuatan mereka tatkala di dunia, yaitu tidak mempercayai hari kebangkitan serta hari pembalasan terhadap amal perbuatan mereka di dunia. Saya akan membahas sedikit mengenai surat Al-Waqiah ayat 55 yang sebelumnya telah dibahas oleh rekan-rekan saya, yaitu mengenai hidangan yang disediakan pada hari pembalasan, di mana pada hari itu orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi ini akan dihidangkan minuman yang berupa air panas atau air mendidih. Meskipun begitu, manusia-manusia yang dulunya melakukan kerusakan tersebut tetap meminum air panas seperti unta yang sedang kehausan. Hal ini dikarenakan pada hari pembalasan, manusia yang melakukan kerusakan tidak akan mendapatkan air sedikit pun selain air panas tersebut. Unta merupakan hewan yang dapat bertahan hidup meskipun tidak minum selama berbulan-bulan. Hal ini dikarenakan unta memiliki punuk pada punggungnya yang berfungsi untuk menyimpan cadangan air sehingga unta dapat tahan haus dalam jangka waktu yang lama. Bagaimana dengan manusia normal? Manusia normal hanya dapat bertahan untuk tidak minum air selama 100 jam atau sekitar 3-4 hari. Sedangkan menurut ahli gizi dari Universitas Gadjah Mada, Perdana Smekto mengatakan manusia memiliki kemampuan bertahan, tetapi terbatas. Manusia bisa bertahan tanpa makan hingga 3 minggu. Namun, tanpa minum hanya bisa bertahan 4-7 hari tergantung situasi. Misalnya, temperatur. Jika tubuh kekurangan cairan yang sangat banyak dan lama, maka tubuh kita itu dapat terkena dehidrasi. Dehidrasi adalah kondisi ketika tubuh kehilangan banyak cairan daripada yang didapatkan, sehingga keseimbangan zat, gula, dan garam menjadi terganggu. Akibatnya, tubuh kita tidak dapat berfungsi secara normal. Ada beberapa tanda awal dari gejala dehidrasi. Yang pertama itu merasa haus dan pusing, mulut dan kulit kering, merasa kelelahan, jarang buang air kecil, urin berwarna lebih gelap, serta berbau lebih kuat. Sedangkan untuk tanda-tanda serius dari dehidrasi itu ada beberapa. Yang pertama itu sulit untuk mengontrol suhu tubuh. Ketika kita mengalami dehidrasi, salah satu mekanisme yang terganggu itu adalah proses berkeringat. Jika sudah demikian, panas akan terperangkap dalam tubuh sehingga membuat suhu inti dalam tubuh itu menjadi naik. Kondisi ini yang membuat tubuh beresiko mengalami yang namanya heat stroke atau serangan panas yang tak jarang berakibat fatal. Yang kedua yaitu berhenti untuk berkeringat, dan yang ketiga jantung bekerja lebih keras. Karena sekitar 60% dari tubuh seseorang kan merupakan cairan, tempat penampungan terbesarnya adalah dalam darah. Saat dehidrasi, volume darah akan menurun.
Tapi jantung tetap memompa jumlah yang sama ke seluruh tubuh untuk menghasilkan efek pendinginan dan mendistribusikan nutrisi ke otot. Penurunan volume darah tersebut akan membuat jantung kita bekerja lebih keras. Ini sangat beresiko karena akan menyebabkan serangan panas. Dan untuk menjaga tekanan darah tetap stabil saat volume darah berkurang, pembuluh darah juga akan mengkerut. Ada beberapa penyebab kita mengalami dehidrasi, antara lain yang pertama itu kita berkeringat secara berlebihan dan tidak minum sama sekali. Yang kedua, ketika kita mengalami demam. Yang ketiga, yaitu berolahraga atau melakukan latihan yang sangat berat. Yang keempat, ketika kita bekerja di tempat yang panas dan kita banyak mengeluarkan keringat. Yang kelima yaitu ketika ada seseorang yang mengidap suatu penyakit diabetes. Yang kelima yaitu ketika seseorang mengidap diare dan muntah yang parah, apalagi bagi anak-anak dan bayi. Yang ketujuh yaitu pengguna alkohol yang mengonsumsi secara berlebihan. Yang ke-8 yaitu pengidap anoreksia nervosa. Setelah mendengarkan tafsir-tafsir dari ayat 51 sampai 56 pada surat Al-Waqiah dan juga apa hubungannya dengan dehidrasi, di sini saya akan membahas tentang dampak-dampak dan penyakit apa saja yang disebabkan oleh dehidrasi dan juga cara mengatasi dan cara pengobatannya. Pertama, saya akan membahas tentang dampak-dampak apa saja yang disebabkan oleh dehidrasi. Pertama, dampak pada otak. Saat dehidrasi, sel-sel pada tubuh kita mengirimkan sinyal kepada otak bahwa tubuh sedang kehausan atau kekurangan cairan. Dehidrasi juga dapat menyebabkan masalah pada otak saat elektrolit turun terlalu jauh. Apa itu elektrolit? Elektrolit merupakan mineral seperti potasium dan sodium yang membantu mengalirkan sinyal listrik antara sel-sel pada tubuh. Jika elektrolit pada tubuh terlalu rendah, maka tubuh akan mengalami breakdown atau gangguan sinyal yang nantinya akan menyebabkan kejang otot menurut Mayo Clinic. Yang kedua, dampak pada ginjal dan sistem pembuangan air kecil. Ketika tubuh mengalami dehidrasi, sel-sel tubuh kita akan mengirim sinyal pada hipotalamus yang dapat melepaskan hormon vasopresin atau hormon ADH. Hormon ini dapat membuat ginjal membuang air lebih sedikit dari darah sehingga membuat kita jarang membuang air kecil dan warna urin terlihat gelap dan juga pekat. Bila kita kekurangan cairan lebih lama, maka ginjal harus bekerja secara ekstra dan dapat menyebabkan resiko terkena penyakit gagal ginjal atau pembentukan batu ginjal. Yang ketiga adalah dampak pada darah. Tubuh membutuhkan cairan yang cukup untuk menghasilkan darah. Maka dari itu, apabila kadar cairan pada tubuh kita menurun, maka volume pada darah juga menurun. Dehidrasi bisa mengakibatkan hipotensi atau tekanan darah rendah. Dalam kondisi ekstrim, dehidrasi juga dapat menyebabkan kondisi gawat darurat yang disebut shock hipovolemik. Apa itu shock hipovolemik? Shock hipovolemik merupakan di mana volume darah dalam tubuh yang rendah menyebabkan turunnya tekanan darah dan jumlah oksigen pada darah, sehingga jantung tak sanggup memompa cukup banyak darah ke sekitar tubuh yang mengakibatkan fatal. Berikutnya saya akan menjelaskan penyakit-penyakit apa saja yang disebabkan oleh dehidrasi. Pertama, penyakit sakit kepala atau migrain. Menurut Faizat Ahmed di Inggris, dehidrasi dapat menyumbat peredaran darah. Ketika tubuh kekurangan cairan dapat membuat darah mengental. Jika darah mengental, maka peredaran darah yang mengangkut oksigen ke otak dapat terganggu. Kondisi inilah yang menyebabkan sakit kepala atau migrain. Yang kedua adalah batu ginjal. Selain kekurangannya cairan dalam tubuh dapat mengentalkan darah, kekurangan cairan dalam tubuh juga dapat mengentalkan urin. Menurut Matthew Bultitude, seorang konsultan urologi di London,
yang mengatakan bahwa cairan urin yang mengental ini lama-lama akan mengkristal dan dapat membentuk batu ginjal. Yang ketiga, cepatnya penuaan dini. Menurut Justin Hextall, seorang konsultan dermatologi di Inggris, mengatakan bahwa cairan sangat penting untuk melembabkan kulit. Kekurangan cairan dalam tubuh juga dapat membuat kulit menjadi kering dan memicu timbulnya keriput sebagai tanda penuaan. Dari penjelasan berikut, marilah kita mencegah dehidrasi dengan memperbanyak minum air putih minimal 8 gelas sehari. Setelah mengetahui dampak-dampak dan penyakit apa saja yang disebabkan oleh dehidrasi, berikut adalah cara mencegah dehidrasi. Seperti yang kita ketahui, dehidrasi adalah kekurangan cairan dalam tubuh. Maka untuk mencegah dehidrasi atau kekurangannya cairan tubuh dapat dilakukan dengan memastikan bahwa asupan cairan dalam tubuh tercukupi. Asupan air yang dicukupi sekitar 2000 sampai 2500 ml setiap harinya. Namun hal ini juga tergantung pada beberapa faktor seperti dari segi usia, jenis kelamin, asupan lain, dan juga ada atau tidaknya penyakit tertentu. Karena tingkat aktivitas dan juga produksi keringat pada setiap individu berbeda-beda, maka asupan air atau asupan cairan yang dibutuhkan setiap harinya juga berbeda-beda pada setiap individu. Aturan minum air putih yang tepat menurut Institute of Medicine's Food and Nutrition Board adalah 2,7 liter per harinya bagi wanita, sementara itu untuk pria membutuhkan lebih banyak air atau asupan cairan sebesar 3,7 liter air putih per hari. Sekali lagi, aturan minum tersebut bergantung pada setiap individu. Berikut adalah cara mengobati dehidrasi. Pengobatan utama untuk dehidrasi adalah menggantikan cairan dan mineral yang hilang dengan cara minum banyak air putih atau jus buah yang encer. Minuman manis dapat menggantikan gula yang hilang, sedangkan cemilan-cemilan yang asin dapat menggantikan garam atau natrium yang hilang. Dan juga cara lain untuk mengobati dehidrasi adalah dengan mengonsumsi oralit. Apa itu oralit? Oralit adalah obat yang dapat mengatasi dehidrasi. Ketika tubuh dehidrasi, tubuh akan kekurangan gula, garam, dan cairan. Dengan minum oralit dapat mengembalikan keseimbangan kadar zat dalam tubuh. Sekian penjelasan yang bisa saya dan rekan-rekan saya jelaskan tentang surat Al-Waqiah ayat 51 sampai dengan 56 dan terkaitannya dengan sains. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.